Pernahkah kamu duduk, melihat orang lain yang bisa beli rumah? Pernahkah kamu merasa heran, kenapa hidupmu seperti stagnan? Sedangkan orang lain seperti terus naik level setiap tahun? Lalu kamu mulai berpikir, apakah mereka lebih cerdas, lebih beruntung, lebih berbakat? Atau jangan-jangan mereka tahu sesuatu yang selama ini kamu abaikan? Hari ini, kita tidak akan bicara soal motivasi kosong, tapi tentang realitas. Tentang kenapa ada orang yang bisa jadi kaya, dan kenapa sebagian orang seakan ditakdirkan untuk terus bertahan hidup tanpa pernah benar-benar hidup. Kita akan bedah masalah ini, karena hidup terlalu penting untuk kita tipu-tipu. Pertama, kekayaan bukan tentang uang, tapi kesadaran. Kekayaan sejati tidak dimulai dari rekening bank. Ia dimulai dari cara seseorang melihat dunia. Orang miskin melihat masalah dan berkata, "Aku tidak bisa." Orang kaya melihat masalah dan berkata, "Bagaimana caranya?" Perbedaan ini terdengar sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Karena ketika kamu percaya kamu bisa berubah, kamu akan mencari cara. Tapi ketika kamu yakin hidupmu memang nasibnya seperti ini, kamu akan berhenti mencoba. Inilah awal perbedaan kaya dan miskin. Kesadaran. Kedua pola pikir yang membentuk realitas. Orang kaya membentuk pikirannya seperti fondasi bangunan. Mereka sadar bahwa apa yang kamu percaya akan membentuk bagaimana kamu bertindak. Mereka tidak percaya pada jalan pintas. Mereka percaya pada proses. Mereka tidak fokus pada hasil cepat. Mereka fokus pada kemajuan kecil setiap hari. Sedangkan banyak orang ingin langsung sukses. Padahal dunia ini tidak bekerja seperti itu. Bahkan mie instan pun harus dimasak dulu baru matang. Kekayaan bukanlah sprint, tapi maraton mental yang hanya bisa ditangkap oleh mereka yang kuat secara batin. Ketiga, disiplin dan konsistensi. Dua kunci yang tak terlihat. Lihatlah kehidupan orang-orang yang benar-benar sukses. Apa kesamaan mereka? Bukan sekadar pendidikan, bukan koneksi, tapi disiplin dan konsistensi. Mereka bangun pagi bukan karena mereka rajin, tapi karena mereka tahu disiplin adalah harga yang harus dibayar untuk kebebasan. Disiplin bukan tentang tidak pernah lelah, tapi tentang tetap bergerak meski lelah. Konsistensi bukan tentang tidak pernah salah, tapi tentang terus mencoba meski sering gagal. Orang kaya memahami satu hukum penting. Setiap hari kita sedang berinvestasi, entah menuju kebebasan atau keterpurukan. Keempat, ilmu yang tidak diajarkan sekolah. Sekolah mengajarkanmu menghafal, tapi tidak mengajarkanmu cara berpikir kritis. Sekolah mengajarkan rumus, tapi tidak pernah mengajarkan cara mengelola uang, membangun bisnis, membaca peluang, atau menghadapi risiko. Orang kaya tahu, hidup nyata tidak bisa hanya diselesaikan dengan ijazah. Mereka belajar dari mentor, dari kegagalan, dari buku yang tidak populer, dari pengalaman pahit. Mereka terus belajar, bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka sadar, di dunia yang terus berubah, orang yang berhenti belajar akan kalah. Kelima, mengambil risiko yang terhitung. Orang miskin sering menghindari risiko karena takut kehilangan. Orang kaya mengelola risiko karena mereka tahu, tanpa risiko, tidak ada pertumbuhan. Mereka tidak asal nekat. Mereka belajar dulu, observasi, lalu bertindak dengan perhitungan. Setiap keputusan diambil bukan karena emosional, tapi karena rasional. Kaya bukan berarti tidak takut rugi, tapi berani rugi demi potensi untung yang lebih besar. Keenam, lingkungan. Kaca cermin kesuksesan. Kamu adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering bersamamu. Orang kaya mengelilingi dirinya dengan orang yang berpikir besar, berani bermimpi, dan tidak takut mencoba. Karena energi itu menular, kebiasaan itu menular, kegigihan juga menular. Kalau kamu terus berada dalam lingkungan yang pesimis, sinis, malas, suka mengeluh, kamu pelan-pelan ikut tenggelam. Bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena kamu terbentuk dari atmosfer yang salah. Ketujuh, gaya hidup. Kaya itu soal kontrol diri. Orang miskin sering kali hidup untuk terlihat kaya, sementara orang kaya justru hidup di bawah kemampuannya. Mereka tidak membeli mobil mahal saat belum punya aset. Mereka tidak pamer saat bisnisnya masih bertumbuh. Mereka sabar karena mereka tahu, kaya bukan untuk dipamerkan, tapi untuk mengendalikan hidupmu sendiri. Gaya hidup yang terkendali adalah tanda
bahwa seseorang sudah dewasa secara finansial, bukan cuma bisa cari uang, tapi bisa mengelola diri di hadapan godaan. Kedelapan, kaya itu jalan sunyi, tapi layak diperjuangkan. Kekayaan sejati tidak datang dari keinginan semalam, tapi dari puluhan malam tanpa tidur, ratusan keputusan sulit, dan ribuan langkah kecil yang kamu ambil meskipun tidak ada yang melihat. Menjadi kaya bukan soal berapa banyak uang yang kamu miliki, tapi sejauh mana kamu bisa bertahan saat yang lain menyerah. Jika hari ini kamu belum kaya, bukan berarti kamu gagal. Mungkin kamu sedang dalam proses bertumbuh, tapi pastikan setiap hari kamu bergerak ke arah yang benar, karena dunia tidak akan menunggu, dan hidup ini terlalu singkat untuk disia-siakan dalam penyesalan.